Kadang mereka lakukan itu, mereka nggak takut sama adab Allah karena mereka nggak tahu bagaimana agungnya adab Allah. Mereka cuma ingin viral. Ya Habibi ya Muhammad. Nah, kita angkat datangnya dari hamba Allah Sulawesi Selatan. Pertanyaannya adalah, dalam beberapa hari kebelakang ini beredar video orang sholat yang gerakan salamnya bersama dengan kipas angin, Ustaz. Apakah itu termasuk mengolok-olokkan agama Allah Subhanahu wa taala, karena seperti hukum agama ini dibikin bahan candaan, dan ini bagi orang yang jomblo kalau salah itu. Jangan kita ini sibuk dengan apa yang dilakukan orang, ya. Maka akhir zaman ini ulama mengatakan akan banyak terjadi hal-hal yang aneh. Hal-hal yang aneh, baik itu perubahan-perubahan zaman, banyak terjadi musibah, bencana, ada akhir zaman, dan banyak fitnah-fitnah di akhir zaman. Maka kita jangan sibuk dengan mereka. Agama kita udah jelas, ulama-ulama yang baik udah banyak dan tidak kita bingung mencarinya. Ilmu-ilmu yang bersanad juga bisa kita dapatkan dengan mudah. Dan akan muncul orang-orang yang bermacam-macam. Ada dari orang kafir yang menghina Islam dengan segala cara, kita saksikan, mencaci Nabi Muhammad, membakar Quran dan seterusnya. Ada dari para munafikin, orang yang pura-pura Islam, ya, dengan mencaci Islam. Ada orang-orang yang pahamnya itu ahlul bid'ah atau liberal, mencampur adukkan agama ini dengan semaunya, mentafsirkan ayat semaunya, membawa hadis sesuai dengan apa, dipaksa untuk membenarkan apa yang dia inginkan. Jangan heran, ini akan muncul setiap saat. Seperti kita dengar ada sholat bahasa Indonesia, kemudian ada sholat telanjang, ini ada sholat salamnya kayak kipas angin, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini udah anggap orang nggak waras gitu loh. Nggak usah kita sibuk, dan istihza biddin ini bisa mengundang kemurkaan Allah, ya. Istihza biddin, Allah telah mengecam dalam Al-Quran. Apakah kamu mengejek atas ajaran Allah? Kamu mengejek Allah dan Rasulnya? Nah, ini akan ini dosa besar dan ancaman dari Allah sangat jelas. Kalau nggak mau sadar dan tobat, ya tunggu, gitu loh. Nggak ada yang lepas dari pandangan Allah. Tunggu. Minimal kalau nggak tobat, minimal mati su'ul khatimah. Itu minimal. Na'udzubillah, ini sudah maksimal. Nah, adab kubur dan siksa akhirat. Nah, karena itu semua hal-hal yang mengundang atau mengandung ejekan kepada syariat Nabi, ejekan kepada sunnah Nabi, ejekan kepada ajaran Nabi, ini udah nggak bisa diterima dan nggak perlu diikuti, bahkan nggak perlu dibahas. Karena kalau dibahas mereka senang. Kadang mereka lakukan itu, mereka nggak takut sama adab Allah karena mereka nggak tahu bagaimana agungnya adab Allah. Mereka cuma ingin viral. Maka ketika kita bahas, mereka akan viral, gitu. Biarkan aja dan akan hilang dengan sendirinya. Penting kita tahu bahwa agama ini seperti matahari di siang hari, ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda
mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang per orang, 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang InsyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majlis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala, setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.